Diseminasi, perubahan pembelajaran dengan paradigma baru dan penguatan profil pelajar Pancasila melalui praktek budaya positif oleh Dwi Haryanto, Sarjana Pendidikan Islam, calon guru penggerak Angkatan 10. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Bapak Alaspandijan sebagai kepala sekolah. Kemudian yang saya hormati pula para wakil bidang kurikulum Miss Eni Kristiani MPD, Bapak Rinaldo SPD, dan Bapak Wahyu Indriadi ST, beserta Bapak Ibu guru yang alhamdulillah pada hari ini semuanya sehat ya? Sehat kan ya? Alhamdulillah sehat ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat berkumpul bermuajahah untuk sama-sama ya dalam rangka rapat koordinasi ya. Mungkin saya selingi dengan diseminasi saya ya. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi, khususnya umumnya bagi Bapak Ibu guru semuanya. Salawat dan salam adalah tanpa curah kepada baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita minasyiratil dhalalah hatta syiratil mustaqim. Baik Bapak Ibu guru, di sini ya saya mohon izin untuk menyampaikan diseminasi saya ya terkait apa yang pernah saya dapatkan di pembelajaran calon guru penggerak, yaitu ya tentang perubahan pembelajaran dengan paradigma baru dan penguatan profil pelajar Pancasila melalui praktik budaya positif. Yang mungkin sebelumnya ya tahun kapan sih Miss ya, kalau misalnya ini sama Mr. G ini sudah pernah disampaikan gitu loh. Ya, jadi saya sebenarnya tinggal sedikit moles aja lah atau memperkuat, nanti bisa diperkuat lagi ya oleh CGP yang sudah lulus nih. Makanya nanti kalau ada pertanyaan bisa dijawab oleh Miss Eni dan Mr. G itu. Dan saya juga gitu. Baik, tadi mungkin sudah sedikit disinggung ya sama Miss Eni ya, bahwasannya memang kita sekarang sudah kurikulum merdeka ya, yang pasti ada sedikit perubahan paradigma belajar ya, yang udah pasti masih ingat kan ya perubahan paradigma belajarnya seperti apa? Apa? Berpusat pada ya peserta didik. Jadi pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang berpihak pada murid, dan pembelajaran yang memberikan kemerdekaan. Jadi sekali lagi ya, karena kita sudah sekolah penggerak ya, kalau di guru penggerak pasti ujung-ujungnya berpihak pada murid apa enggak, apa yang kita lakukan gitu loh, semuanya berfokus pada murid ya. Kemudian di sini ada dengan merdeka belajar inilah memungkinkan peserta didik terlibat dalam pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan dan karakteristiknya, sehingga akan bermuara pada perwujudan profil pelajar Pancasila. Jadi sekali lagi saya harapkan nanti di tahun ajaran baru 2024-2025 ya Miss Eni ya, kita jangan lupa bahwasannya kita itu sekolah penggerak. Perubahan paradigma belajar itu ya semua pembelajaran yang kita ajar ke anak, apa yang kita lakukan ke anak itu semuanya berfokus pada murid atau siswa. Baik, next. Selanjutnya ini perubahan paradigma pembelajarannya ya. Mungkin yang dahulu ya berorientasi pada guru, kemudian siswa sebagai objek belajar, kemudian proses belajarnya di tempat dan waktu tertentu. Terus tujuan utama pada penguasaan materi pembelajaran. Nah, namun setelah perubahan paradigma itu berubahlah semuanya. Yang tadinya berorientasi pada guru, sekarang itu berorientasi pada siswa ya. Jadi pokoknya fokusnya siswa. Jangan kita doang gitu loh. Ya, walaupun kita sebagai guru tetap nanti ujung-ujungnya tombaknya adalah murid atau siswa. Kemudian
Siswa kalau yang dulu itu objek belajar siswa itu sebagai objek belajar, kalau sekarang itu siswa itu sebagai subjek belajar. Kalau dalam bahasa pelajaran bahasa itu subjek itu apa? Pelaku ya. Ya, pelakunya gitu kan, fa'ilnya kalau dalam bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? Pelaku. Subjek juga ya. Iya, subjek sama bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian proses pembelajaran di tempat yang dulu, kalau sekarang itu pembelajaran bisa di mana saja. Ya bebas, makanya silakan Bapak Ibu guru mengemas tuh pembelajaran kayak misalkan mungkin pembelajaran ekonomi mungkin bisa diajak ke pasar gitu kan ya. Iya, bisa aja kan Pak ya, suruh belanja terus suruh ngitung, atau misalkan pelajaran pakibar seni ya bisa main musik gitu kan dimanapun berada gitu ya, semuanya ya jangan di tempat, intinya bebas lah. Yang penting berfokusnya pada murid. Terus yang terakhir, tujuan utamanya kalau yang dulu itu terhadap materi kan ya, kalau sekarang tidak. Kalau sekarang itu ya bukan materi tidak penting ya, tapi kalau dalam kurikulum Merdeka itu tujuan utamanya adalah pembentukan karakter murid. Jadi semuanya itu intinya atau ujung-ujungnya adalah pembentukan karakter murid yang nanti akan disandingkan dengan P5 seperti itu kan ya. Jadi seperti itu. Jadi ini hanya mengingatkan. Jadi jangan sampai berubah lagi seperti yang dulu. Selanjutnya, nah ini konsep intinya budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ya, kayak yang pertama dulu nih, mungkin disiplin positif. Disiplin positif itu terkait apa aja kira-kira? Kalau udah yang pernah kita lakukan di sekolah, apa aja? 5S. Oke, lanjut. Tadarus, literasi, duha, banyak ya. Jadi sebenarnya disiplin positif itu ya sebelum mungkin kurikulum Merdeka kita sudah menerapkan gitu loh. Cuman tidak sadar ya bahwasannya itu adalah ya semuanya perilaku positif atau disiplin positif yang sudah pernah kita lakukan. Nah, di sini mungkin kita sama-sama menguatkan kembali gitu kan ya. Yang namanya disiplin positif itu ya selalu kita akan jangan sampai hilang gitu loh intinya. Ya misalkan sambut salam atau program 5S ya kan, kita sudah dijadwalin nanti Imam Sediana ya Miss ya. Ya itu saya harap ya mungkin nanti penekanannya sama misalnya inilah ya, minimal yang ketika sudah dijadwalkan 5S di depan ya mohon dilaksanakan, itu ya sebagai budaya positif juga. Kemudian tadarus berjamaah ya, tadarus berjamaah ini juga sudah budaya positif. Kemudian literasi ya, literasinya itu mungkin nanti bisa dikonsep dengan program literasinya oleh Pak Peri dan Bu Imas ya, dikemas lagi supaya lebih baik seperti apa gitu. Cuman ya mungkin yang kemarin juga udah lebih baik gitu kan ya dibanding sebelumnya. Mungkin nanti ada terobosan-terobosan baru di literasi ya, monggo silahkan, yang pasti ini budaya positif kita. Kemudian ada lagi murojaah juz 30 setiap mulai pembelajaran. Mungkin ini salah satu program saya yang saya ambil ya di CGP ya, karena memang seorang CGP itu harus punya program selama 6 bulan ya, yang memang nanti program itu akan terus berjalan. Cuma di sini saya menambahkan, kalau kemarin kan mungkin hanya murojaah doang ya, murojaah. Nah nanti sekali-sekali kayak kita, kalau kita itu kan setelah tadarus itu pasti ada yang membaca isi artinya ya, kita teraker gitu kan ya, saya baca Al-Quran misal kemudian Mr. G membaca artinya ya, nanti diselingi seperti itu supaya apa ya, minimal mereka paham gitu loh, dari mulai suratnya yang dibaca artinya apa, ada sampai ya kelas 12 ketika ditanya Al-Ghoshiyah artinya apa, nggak paham ya, padahal sudah hafal gitu kan ya. Makanya di sini yang mau saya perbaharui, mungkin saya izin ke Pak Kabid gitu ya, Habib Fudel,
ini terkait program saya juga, mungkin nanti bisa baca satu surat, kemudian nanti anak-anaknya digilirkan gitu untuk membaca artinya, supaya mereka tahu gitu isi dari artinya itu ya. Syukur-syukur mereka bisa memahami isi kandungannya. Ya mungkin nanti bisa dipraktekkan ya Bapak Ibu guru, jadi ditambah gitu loh. Nggak apa-apa baca surat An-Nas gitu kan ya. Cuma kan An-Nas itu ya anak-anak hafal, cuman isinya juga nggak tahu di artinya apa. Ya, An-Nas manusia, maksudnya apa di situ gitu kan. Ya seenggaknya mereka paham apa yang dia baca, kemudian paham juga artinya. Seperti itu. Jadi mohon bantuannya nanti Bapak Ibu guru juga. Ya nanti ini yang akan saya pamerkan di terakhir ya, namanya di panen karya saya gitu ya. Jatuhnya nanti apa karakter yang dia dapat dari murojaah dengan isi pemahaman itu. Kemudian salat salat duha ya, salat zuhur berjamaah, kultum ya, ada lagi upacara bendera, pembinaan walas, sampai dengan mungkin ya ini mungkin yang baru ya, nanti misalnya ini bisa menekankan gaya-gaya hidup berkelanjutan ya, sama Pak Edo juga dulu juga kayaknya pernah menekankan. Jadi kita berusaha supaya gimana anak-anak itu makan di kantin tapi tidak meninggalkan sampah gitu kan ya. Ya itu kan belum berhasil kita lakukan ya, nanti gimana langkah-langkahnya bisa disampaikan oleh para wakil dan lain sebagainya. Ini terkait disiplin positif. Nah, yang kedua itu motivasi perilaku manusia. Ya, seseorang umumnya akan berperilaku berdasarkan motivasinya, baik itu secara internal maupun eksternal. Nah, jadi maksudnya apa? Setiap siswa itu memang butuh motivasi. Makanya tadi kan ada istilahnya pembinaan walas. Itu kan bukan hanya sekedar kita nekanin nilai, enggak ya. Jadi perlu motivasi ketika memang anak itu kurang semangat belajarnya ya. Monggo Bapak Ibu walas mengekspresikan atau mengaitkan motivasinya, ayo dong. Seperti Pak Zen sampai dengan saat ini pun masih memotivasi dua anak itu, gitu ya Pak Zen ya. Ya semangat terus Pak Zen ya. Kemudian yang selanjutnya keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas ini mungkin terkait dengan kesepakatan. Jadi di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu mohon jangan lupa ya, di awal pembelajaran ya, mohon dibuat kesepakatan yang itu akan berlaku sampai nanti ya kalau misalkan kita mau pakai itu sampai setahun ya nggak masalah. Cuma kan kadang lupa ya, diingetin lagi gitu. Tapi jangan lupa ini, karena memang saya pun ketika praktek mengajar ya, nanti di PI 4 itu menerapkan ini, jangan sampai ciri khas pembelajaran kurikulum Merdeka itu tidak ada kesepakatan, itu akan mengurangi nilai. Makanya Bapak Ibu guru dimohon nanti ketika awal nih kan ya, besok kan awal banget nih ya, boleh tuh diisi dengan kesepakatan aja ya. Kan tadi kata Pak Anas kan jangan langsung kasih materi yang berat-berat, tahu-tahu udah tugas saja. Ya boleh ini perkenalan, terus kontrak belajar, atau misalkan ini dibuat keyakinan kelas, bisa keyakinan mata pelajaran bisa, terus keyakinan kelas dengan wali kelas juga bisa kan ya. Jadi sama kelas itu seperti apa. Pokoknya saya harap, kami harap sih ya, semuanya ini akan berjalan terus. Jangan lupa, ketika memang sudah lupa ya mohon diingatkan ya. Selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ya ini pada manusia ini ini lagi ke murid ya. Jadi terdapat 5 Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser ya dalam Choice Theory. Kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Jadi kebutuhan bertahan hidup ya, mungkin ini kalau di dalam biologi juga nyangkut ya. Memang seorang makhluk hidup itu punya potensi untuk bertahan hidup ya. Kemudian kebutuhan akan perasaan diterima lingkungan. Jadi apalagi mungkin besok kita akan datang murid baru, itu kan pasti akan bersosialisasi di lingkungan baru, bagaimana dia dianggap di lingkungan baru ya, itu kan bagaimana peran kita juga
Oh, di lingkungan Sudirman kayak begini ya. Oh, di kelas tuh seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu kebutuhan akan kebebasan ya. Kebebasan dalam artian ya di sini kan kurikulum merdeka, merdeka belajar. Bukan berarti kita dibebaskan gitu aja. Tetap ada rule-rule-nya. Ya, cuma kita harus tetap terus menggali potensi yang ada dalam diri siswa. Jadi harus keluar dari diri sendiri, baru kita akan bisa mengarahkan. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, ya. Kemudian yang terakhir kebutuhan akan penguasaan. Oke, selanjutnya ini tentang posisi kontrol. Dulu pernah disampaikan juga ya tentang posisi kontrol, masih ingat nggak? Sama Mr. Ji sama Miss ini udah saya buka ya. Jadi posisi kontrol yang paling baik dari kelima ini itu apa kira-kira nih? Ini kan baliknya ke guru ya. Ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer terakhir. Ya. Ya ini yang udah dicontreng ini yang paling baik lah yang kita terapkan nanti kita sebagai guru itu ya kita harus sebagai pemantau dan manajer. Jangan selalu jadi guru itu penghukum terus. Ya, sedikit-sedikit salah penghukum, ya. Sedikit-sedikit salah menjas terus salah, pembuat merasa bersalah, ya. Kemudian menjadi teman, kalau menjadi teman juga ya jangan terlalu lah karena memang kita tetap ada batasan-batasannya ya. Yang paling baik itu adalah pemantau dan manajer. Pemantau itu ya kita akan pantau terus nih. Ya manajernya, kalau manajer itu kan ya kita semanajerialnya ya, dia yang mengolah tapi kita tetap ketika lewat batas atau tidak sesuai dengan rule-rule kita ingatkan seperti itu manajer seperti itu ya. Ya mungkin mudah-mudahan ya semua guru sini sudah posisi kontrolnya yang dipakai itu adalah pemantau dan manajer ya. Dan yang terakhir ya yang akan saya sampaikan ini segitiga restitusi. Ini kaitannya apa? Segitiga restitusi. Masih ingat gak? Masih ingat gak? Lupa. Ya jadi gini, memang kita kan udah sekolah penggerak ya. Harapan kami gitu kan ya. Memang jangan hanya dalam kegiatan KBM aja yang menggunakan ya istilahnya CP, ATP itu kan sesuai kurikulum merdeka. Tapi seluruh kegiatannya itu dari mulai A sampai Z itu ya semuanya sudah sudah berbau-bau kurikulum merdeka. Kalau ini kan segitiga restitusi itu tentang apa? Tentang penyelesaian masalah. Ya. Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu intinya. Ya. Jadi nanti bisa berkolaborasi dengan Tatip, Pak Umar dan kesiswaan gitu kan. Ya mungkin Pak Umar sudah menerapkan, insya Allah sedikit banyaknya ya. Ketika anak bersalah itu gimana caranya? Ya di sini ada apa ya? Ada langkah-langkahnya ya. Jadi segitiga restitusi itu langkahnya ada 3. Ya, yang pertama itu menstabilkan identitas, ya. Jadi mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kan intinya ketika orang berbuat salah itu bukan selamanya salah, ya. Ya salah itu kan manusiawi. Ya kalau kita kodratkan lagi secara fitrah manusia itu guru pun punya salah kan gitu ya. Ya cuma kan siapa yang mau kita ya mungkin langsung dicatat oleh Allah. Mungkin kalau murid itu kan masih naungan guru ketika ada kesalahan ya guru yang menertibkan. Ya jadi jangan sampai kita selalu menjudge anak itu selalu salah. Ya, bagaimana seorang yang salah ini ketika berbuat salah itu ya identitas dirinya menjadi semula lagi gitu loh, tidak menjadi orang bersalah. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ya, jadi tindakan yang salah ini ya supaya dia mengakui dengan diri sendiri gitu loh. Ya, mungkin saya kalau misalkan nemu orang yang salah kadang kan habis ngapain tadi gitu ya, mungkin Pak Hatta pernah yang lagi di Nemo Highland gitu kan, walaupun saya hampir melotot gitu kan ya, ngapain tadi gitu. Di kamar mandi kok ya ngapain itu aja udah. Jangan kamu ngerokok ya kamu ini
udah biar aja, ntar lah ujung fase ini juga mungkin ngeliat gitu kan, walaupun saya hampir melotot gitu kan ya. Sampai saya pulang dari Nemo Highland muntah gitu saking emosinya. Ya tetap sih kita manusiawi gitu kan ya, tetap ya ini harus kita lakukan. Ya, jadi memvalidasi tindakan yang salah. Terus yang terakhir, menanamkan keyakinan ketika identitas tercapai dan tingkah laku yang salah divalidasi, maka anak siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah kepada orang yang dia inginkan. Jadi memang tahu konsekuensinya. Ya, ketika ya Abi saya merokok tadi berapa batang sekian, tahu itu salah. Kalau misalnya kamu merokok bagaimana? Oh ya itu salah. Jadi dia gali diri sendiri gitu loh. Jangan kita yang menjudge, ya. Jangan kita yang menjudge. Ini idealnya sebenarnya sih, ini idealnya. Cuma kan mungkin kembali lagi ya ke kesiswaan juga dan yang lain sebagainya. Kadang ada anak yang seperti bisa diginiin, ada yang tidak. Ya seenggaknya kita sudah menerapkan lah sedikit demi sedikit, gitu. Paham tuh Bapak Ibu? Kayaknya sudah lewat 15 menit ya. Ya, jadi mudah-mudahan tadi istilahnya perubahan paradigma baru di dalam kurikulum Merdeka itu sudah kita terapkan semuanya. Ya, tadi ada budaya positif, disiplin positif, terus ada lagi motivasi, perilaku motivasi, kemudian ada keyakinan kelas, terus ada lagi segitiga restitusi, ada posisi kontrol. Itu semuanya kita mudah-mudahan kita bisa lakukan di awal pembelajaran besok, gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya, karena memang nanti masih banyak dari kurikulum dan yang lain sebagainya. Mohon maaf nih, terima kasih semua Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan semuanya apa yang kita lakukan ke murid kita ya menjadi ladang pahala kita di akhirat kelak ya. Yang pasti ini amanah gitu ya, apalagi kita diamanahkan sekarang sudah 150 ya Pak Edo ya, alhamdulillah gitu kan ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua nih, alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan nih ke depan bisa nambah 160 gitu kan ya. Ya amin ya rabbal alamin ya, amanah itu kita harus tetap jaga. Mungkin cukup sekian dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terakhir mungkin pantun nih ya, kalau tadi saya pembukaan tidak ada kantun, ini terakhir aja saya pantunnya. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Miss Eni.